الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والوفاق ونهانا عن الشقاق والنفاق ونستغفره ونتوب إليه من سوء الأفعال والأخلاق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحسن الرحيم الخلاق ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث ليتمم مكارم الأخلاق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الخلق على الإطلاق وعلى آله وأصحابه الفائزين بنصح الأمة في الآفاق صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلاق. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya, dengan sebuah keyakinan bahwasanya tidak ada perkara yang lebih menguntungkan kita baik di dunia yang sementara ini maupun di akhirat yang selama-lamanya, melainkan manakala kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada perkara yang lebih merugikan menyengsarakan kita baik di dunia yang sementara ini maupun di akhirat yang selama-lamanya, melainkan manakala kalau kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita di bulan yang agung, di bulan yang diberkahi, di bulan yang penuh dengan rahmat, di bulan yang penuh dengan maghfirah, di bulan yang terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, di bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan seluruh amal-amal kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya dalam sehari semalam ada satu waktu yang istimewa. Begitu pula dalam sepekan ada satu hari yang istimewa. Begitu pula dalam setahun ada satu bulan yang istimewa. Adapun waktu yang istimewa dalam sehari semalam adalah waktu sepertiga akhir malam, yaitu pada pukul 2 sampai waktu fajar, waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya seluas-luasnya, waktu di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ampunan seluas-luasnya, waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mengijabah setiap orang-orang yang berdoa kepadanya. Kemudian satu hari yang istimewa dalam sepekan, yaitu hari ini Sayyidul Ayyam, hari Jumat, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam alaihissalam dari surga, hari di mana Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi Adam alaihissalam. Dan bahwasanya satu bulan yang istimewa dalam setahun, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bulan-bulan lainnya di dalam Al-Qur'an, melainkan hanya bulan itu, yaitu saat ini bulan Ramadan. Cukuplah keistimewaan keagungan bulan Ramadan adalah bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita umat muslim diwajibkan untuk berpuasa penuh di dalamnya.
Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pula bagi orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan akhir dari kita berpuasa agar nantinya kita mendapatkan predikat orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa bukan hanya kita menahan dari makan dan minum saja, akan tetapi bagaimana juga kita dapat menahan diri kita dari hawa nafsu. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah junnah. Junnah yaitu pelindung atau perisai. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu junnah." Puasa adalah perisai. Perisai yang melindungi kita dari godaan setan yang terkutuk. Setan yang tugasnya menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita ketahui bersama bahwasanya tidak ada perkara yang lebih merugikan apabila kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, apabila kita tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya syaitan itu mengalir di dalam tubuh manusia melalui peredaran darahnya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, inna syaitan yajri min ibni adam kama jarad dam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam diri anak Adam melalui peredaran darahnya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menahan diri dari makan dan minuman, yang mana makan dan minuman ini merupakan bahan bakar daripada darah itu sendiri, yang mana darah ini kita akan menjadi melemah kerjanya dengan kita menahan lapar dan dahaga. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang tidak akan mampu untuk menahan hawa nafsunya, tidak akan mampu untuk menahan syahwatnya, melainkan manakala dia harus membatasi dirinya dari makan dan minum. Apabila seseorang bisa membatasi dirinya dari makan dan minum, maka dia akan mudah menahan hawa nafsunya. Seseorang yang mudah menahan hawa nafsunya, maka dia akan mudah menjadi pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seseorang menjadi pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah jalannya untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat An-Nazi'at ayat yang ke-40 dan 41 yang berbunyi, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut dengan kebesaran Tuhannya dan dia menahan dirinya dari hawa nafsu, maka surgalah tempat tinggalnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu penting bagi kita dalam berpuasa ini menahan sekuatnya hawa nafsu kita, agar jangan sampai kita mengikuti nafsu yang menyebabkan kita terjerumus di dalam jebakan syaitan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengisi seluruh waktu-waktu kita di bulan Ramadan dengan amal-amal kebajikan, mengisi dengan memperbanyak tadarus Al-Quran, mengisi Ramadan dengan memperbanyak qiyamul lail, mengisi Ramadan dengan memperbanyak sedekah, mengisi bulan Ramadan dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu kebanyakan terjerumus di dalam godaan setan manakala dia tidak mampu mengatur waktunya, dia tidak mampu mengisi waktunya dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Betapa banyak dari diri kita yang akhirnya dia terjerumus di dalam berbicara yang sia-sia, di dalam menggibah saudara-saudara muslim,
di dalam mencari aib-aib atau kesalahan orang-orang lain. Semua itu penyebab utamanya adalah dia tidak bisa manajemen waktunya dengan menjalankan waktu tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting juga dalam kita berpuasa ketika kita menahan lapar dan dahaga dan hawa nafsu, kita juga menjaga lisan kita. Karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan terjadinya permusuhan, dendam dan perselisihan adalah dengan sebab lidah kita yang sering terpeleset. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa orang-orang terdahulu juga yaitu menahan diri dari berbicara yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Maryam ayat yang ke-26 ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Maryam untuk pulang kembali kepada kaumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakuli washrabi wa qarri 'aina, fa imma tarayinna minal bashari ahadan fakuli inni nadartu lirrahmani shauma, falan ukallimal yawma insiya." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Makan, minumlah dan bergembiralah engkau wahai Maryam. Apabila seseorang menjumpaimu nanti, maka katakanlah aku sedang bernadar berpuasa kepada Tuhanku yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini." Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita dapat menahan lisan kita dari berbicara yang sia-sia, maka akan mudah kita untuk mengalahkan syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita senantiasa dapat mengisi waktu kita di bulan Ramadan dengan seluruh amal-amal kebajikan, dengan mengisi amal-amal kebajikan, dengan membaca tadarus Al-Quran, dengan qiyam lail, dengan membayar zakat, dengan bersedekah pada bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan nantinya setelah Ramadan ini kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang yang bertakwa, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan jalan keluar baginya dari seluruh masalah-masalah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Jalanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al muqinin al mukhlasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Innal hamdalillah إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون
وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم وقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرامك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر الإخوان المظلومين المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا أيدهم بتعييد من عندك اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا ومخرجا اللهم اجعل لنا من كل ضيق فرجا ومخرجا اللهم اجعل قريتنا هذه كالمدينة المنورة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بيوتنا كبيوت الصحابة رجالنا كرجال الصحابة نساءنا كنساء الصحابة صبياننا كصبيان الصحابة اللهم اجعلهم حفظة القرآن العلماء العاملين الغر المهجلين الداعين إلى دينك في أنحاء العالم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم